Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan konsepsi akuntabilitas dan praktik anti korupsi di Indonesia. Anggotanya yaitu Hilmi Halimatus Sa'diyah, Kholisatul Amaliyah, Mita Irawan, dan Santi Nurmalasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Irawan. Konsepsi akuntabilitas publik. Pada dasarnya, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Kemudian Darwin, sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi 3. Pertama, akuntabilitas. Kedua, responsibilitas. Ketiga, responsivitas. Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, di sini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai responsibilitas dan sebagai responsivitas. Responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator atau birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat, seberapa jauh mereka melihat administrasi negara atau birokrasi publik bersikap tanggap yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kemudian ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Kemudian ada tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Pertama, tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian ada akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian ada akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja
yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, bermartabat. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alimatus Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsepsi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih korupsi itu. Menurut Kierkegaard dalam Rosikah dan Listianingsih, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan atau uang menyangkut dari pribadi, seperti perorangan, keluarga dekat, atau kelompok, ataupun melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Selanjutnya ada tindakan pidana korupsi. Menurut Moljatny, perbuatan pidana ini sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Setiap negara pasti mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu terdiri dari: yang pertama, kerugian keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, pemerasan; yang keempat, perbuatan curang; yang kelima, penggelapan dalam jabatan; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Mengutip dari buku yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh Darwan Prince, SH, dalam buku tersebut dijelaskan mengenai konsep-konsep korupsi, yaitu: yang pertama, secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Yang keempat, percobaan memberikan bantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana korupsi. Yang kelima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang terakhir, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Konsepsi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah. KPK mencatat pelaku tindak pidana korupsi sepanjang 2004 sampai 2020. Berdasarkan data KPK ini, ada 257 orang oleh anggota DPR RI dan DPRD. Lalu selanjutnya ada pejabat pemerintahan dari eselon 1, 2, dan 3 dengan 225 orang. Posisi berikutnya, KPK mencatat wali kota dan bupati berjumlah 119 orang, disusul kepala kementerian dan lembaga 28 orang, lalu ada hakim 22 orang, gubernur 21 orang, pengacara 12 orang, jaksa 10 orang, komisioner 7 orang, korporasi 6 orang, duta besar 4 orang, dan polisi 2 orang. Di sini saya mengambil contoh kasus dari Edi Prabowo.
di mana KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ini sebagai tersangka kasus suap benih lobster. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, KPK telah menetapkan Edi Prabowo menjadi tersangka kasus suap benih lobster. Sebelumnya, KPK lebih dulu menangkap Edi pada Rabu 25 bulan 11 2020 pada pukul 1:23 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus ini bermula ketika Edi menerbitkan surat keputusan nomor 53/Kep Men/KP/2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Saya, Santi Nurmalasari, akan memaparkan materi mengenai praktik akuntabilitas publik. Dalam mewujudkan akuntabilitas publik ini, maka lembaga-lembaga sektor publik harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal atau horizontal accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas berupa dari pelayanannya, kinerja pemerintahnya, dan lainnya. Bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal atau vertical accountability, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul perlu adanya laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Dalam praktik akuntabilitas, ada beberapa indikator yang mendorong terwujudnya sebuah akuntabilitas. Menurut Dadang Solihin 2007, indikator minimum akuntabilitas yaitu yang pertama, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Maksudnya, segala sesuatu yang dilaksanakan harus sesuai dengan SOP yang telah dilakukan atau disetujui sebelumnya. Kemudian, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi ini bisa berwujud sanksi administratif, sanksi yang lainnya yang bisa membuat efek jera terhadap para orang-orang yang telah membuat kelalaian atau kesalahan. Kemudian adanya output dan outcome yang terukur. Output yang dimaksud yaitu bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program berdasarkan input atau masukan yang digunakan. Sedangkan outcome adalah bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output atau keluaran atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Adapun perangkat dari indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar operating procedure dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan. Jadi, agar suatu tatanan pemerintah itu bersifatnya akuntabel atau bertanggung jawab, maka harus ada SOP yang menaungi cara bekerja para aparatur pemerintah. Nah, yang kedua yaitu mekanisme pertanggungjawaban. Apa saja yang diatur oleh pemerintah dalam melaksanakan pertanggungjawabannya melalui kinerjanya. Kemudian adanya laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, dan adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan negara, serta adanya sistem pengawasan, dan ada mekanisme reward serta punishment. Nah, reward ini biasanya diberikan pada pekerja atau pelayan publik yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya. Sedangkan punishment merupakan hukuman atau sanksi bagi para pegawai publik yang tidak bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan tupoksinya. Menurut Sulistoni 2003, bahwasannya pemerintahan yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Nah, untuk zaman sekarang, penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Yang ketiga, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Sudah banyak platform atau website yang membuka luas kepada masyarakat untuk memberikan masukannya terhadap pembangunan di dalam pemerintahan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan bertanggung jawab setiap
kebijakan publik secara proporsional, dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih banyak kekurangannya. Dengan semakin meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP. Nah, penerapan sistem ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, hal ini adanya SAKIP itu merupakan perwujudan dari salah satu wujud untuk para penyelenggara pemerintah itu lebih akuntabel atau bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Contoh praktik akuntabilitas ini yaitu telah diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu di bawah kepemimpinan Bupati Haji Sudianur dan Wakil Bupati Haji Ridi Kambo, yang dimana beliau melakukan penyederhanaan pelayanan birokrasi, memberikan kemudahan dalam pelayanannya, dan memanfaatkan SAKIP sebagai alat untuk para pegawainya memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan. Saya Kholisatul Amalia akan membahas mengenai anti korupsi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya dalam merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi ini merupakan sikap menantang terhadap adanya suatu korupsi. Adapun menurut pengertian yang lain yaitu pendidikan anti korupsi (PAK) mendefinisikan bahwasannya anti korupsi ini merupakan sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Oleh karena itu, muara dari persoalan korupsi ini karena hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Adapun faktor-faktor dari penyebabnya korupsi ada dua macam. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini datangnya dari diri pribadi ataupun individu. Yang kedua, faktor eksternal ini berasal dari lingkungan ataupun sistem. Nah, dalam faktor internal ini sangat ditentukan sekali oleh kuatnya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Adapun nilai-nilai anti korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, dan kedelapan keberanian, dan yang terakhir ada keadilan. Nah, kejujuran ini diarahkan untuk apa? Yaitu untuk membangun integritas yang tinggi. Sedangkan kedisiplinan ini digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Adapun juga kepedulian. Mengapa harus ada kepedulian? Karena kepedulian ini merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Tanggung jawab ini merupakan kesadaran untuk menunaikan suatu amanah. Adapun kerja keras ini merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Adapun kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Dan kemandirian ini merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Keberanian ini mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Dan yang terakhir ada keadilan. Keadilan ini yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu. Untuk apa? Yaitu untuk mengatasi segala faktor eksternal agar korupsi itu tidak sampai terjadi. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal ini, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, perlu juga diterapkannya prinsip-prinsip anti korupsi.
yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada kewajaran, yang keempat ada kebijakan, yang kelima ada kontrol kebijakan dalam suatu organisasi ataupun institusi masyarakat. Nah, mari kita kupas satu-satu. Akuntabilitas ini adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi ataupun de facto maupun konstitusi ataupun de jure, baik pada level budaya ataupun individu dengan individu maupun pada level lembaga. Nah, lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor tersebut. Kemudian ada transparansi. Nah, salah satu prinsip penting anti korupsi ini yaitu salah satunya transparansi. Prinsip yang paling penting dari transparansi ini untuk memberantas korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga ada kewajaran atau fairness. Nah, prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat ada kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Nah, kebijakan ini berperan untuk apa? Yaitu untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima ada kontrol kebijakan. Nah, kontrol kebijakan ini pada prinsip ini lembaga-lembaga pengawasan, ada lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, Self Evaluating Organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan problematika pengawasan di Indonesia. Itu mengenai bahasan-bahasan dalam kontrol kebijakan. Jadi kontrol kebijakan ini ada upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai anti korupsi itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Niat anti korupsi ini semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah di dunia. Saat ini juga ya tentunya kalian niat untuk anti korupsi ini harus bisa-bisa berusaha membangun integritas diri, keluarga, organisasi, masyarakat, dan juga bangsa semakin menguat dan berubah menjadi energi yang selalu menyemangati dan membuat komitmen untuk bergerak memberantas korupsi itu. Karena korupsi ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, tentunya pemberantasan juga membutuhkan semangat yang luar biasa pula. Semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tak terbatas. Energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh, dan rasa dalam satu fokus pengabdian. Sehingga mereka selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta, dan pewarisan. Sehingga dampaknya mereka tidak akan pernah kehabisan energi untuk selalu semangat. Setelah mencapai kesadaran secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, akan tetapi terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Nah, menurut Stephen Ler Carter pada tahun 1996, integritas ini merupakan upaya positif terkait korupsi itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?